Sobat PCF, balik lagi sama aku di POP, People of Perspective. Tempatnya ngobrol seru dan relate banget buat anak muda. Jadi kali ini aku bakal bahas topik kenapa ya gaji kita cepet banget habis padahal masih tengah bulan. Nah, kali ini aku bakal tanya-tanya sama masyarakat yang ada di sini gimana cara mereka manage gaji biar nggak pusing padahal masih di tengah bulan dan kenaikan harga yang makin dar. Nah, teman-teman, ayo just let's go! Perabotan rumah tangga sih. Make up ya. Sesuai aku sebagai anak rantau yang bikin kaget tuh tentu harga makanan. Jualan influencer yang harganya terlalu overpriced yang nggak sesuai sama yang dijual. Sama kualitasnya nggak seberapa, jadi mereka kayak lebih ngejual nama buat naikin harganya gitu. Menurut aku kalau sekarang ini make up sih. BBM ya, sama listrik mungkin ya. Menurut aku tuh enggak. Itu masih kurang sih. Realistis atau enggaknya itu tergantung dari pribadinya masing-masing. Menurut aku sih cukup aja. Cuman kalau realistis pun juga ngepas sih kayaknya. Adapun mau dicukup-cukupin ya ngepas banget, kayak dipepetin banget gitu. Tergantung gaya hidup orangnya juga kan. Kalau misalnya bisa ngaturnya bisa aja. Cuman kayaknya kalau misalnya mau ngikutin tren-tren buat ngikutin yang zaman sekarang kayaknya nggak cukup sih. Sekarang sih saya kira masih cukup ya, tergantung orangnya ya. Artinya menyesuaikan dengan kebutuhan sih. Seperti itu. Pertama pasti yang kuliah sih, aku masih kuliah juga sambil kuliah. Kemudian ya biasa nongkrong ngopi, itu cukup besar sih menurut aku. Make up. Kosan. Untuk saat ini lebihnya ke transportasi sih, kayak naik kereta atau segala macam. Kebutuhan sehari-hari sama mungkin tagihan-tagihan kayak gitu kan, sama makan sih. Transport sih, karena kan punya motor pribadi. Perjalanan kerja juga lumayan sejam setengah lah. Transportasi PP ke kantor. Lebih ke make up, kalau enggak ya ngopi-ngopi aja sih gitu. Saya ada kerjaan pribadi sama kerjaan di luar kerjaan saya sendiri ya. Saya usahain, saya mulai narik buat cari orderan Gojek aja. Mentok-mentok kalau misalnya emang nggak cukup banget ya minjem gitu. Dan itu aja sih palingan. Pernah banget. Terus cara manage-nya cari alternatif transportasi umum yang lain. Biasanya aku naik LRT. Kalau udah mulai nipis aku ke TJ gitu. Pinter-pinter untuk ngurangin ego untuk ngopi dan nge-chill sama teman-teman aja sih untuk menahannya. Pastinya pernah ya, tapi untungnya kita punya banyak relasi dan teman-teman mungkin kalau misal sudah stuck di pertengahan bulan ya kita kontak-kontak relasi kita lah. Nah, sahabat PCF, kita udah denger nih pandangan-pandangan dari masyarakat tentang gimana mereka manage uang di tengah kenaikan harga yang aku bilang tadi, dar. Nah, tapi kayaknya nggak cukup deh kalau misalnya kita berhenti sampai situ. Kita bakal ngobrol sama narasumber kita yang kece dan pastinya paham banget soal finansial. Stay tune! Halo, saya Safir Senduk, saya seorang perencana keuangan, mendapatkan saran-saran yang berhubungan dengan keuangan, seperti bagaimana mengelola gaji, bagaimana berinvestasi, sampai apa yang harus dilakukan kalau punya banyak utang. Itulah yang saya lakukan sehari-hari. Ada banyak hal yang mungkin bisa dibilang problem bagi sebagian orang. Banyak sekali anak muda ketika dia bekerja, mindsetnya adalah mereka ingin menjadi mapan. Nah, mapannya ini itu biasanya pengertian orang beda-beda. Tapi kebaikan anak muda itu biasanya punya pengertian yang salah tentang kata mapan. Jadi mapan itu intinya adalah nomor satu, bahwa secara pekerjaan kita sudah punya branding yang cukup bagus di pekerjaan kita. Kemudian kedua adalah mapan itu menurut saya itu adalah dia punya tabungan, dia punya investasi. Ya kalau saya ditanya, nggak bener itu mapan itu harus punya mobil sendiri dulu, harus punya rumah sendiri, enggak. Tapi apakah dia sudah punya tabungan dan investasi? Dan yang kedua, apakah dia sudah punya branding yang cukup bagus di pekerjaan dia? Entah dia seorang karyawan, entah dia seorang freelancer. Apa itu tanggal tua, tanggal muda? Jadi tanggal muda adalah tanggal di mana seseorang itu baru gajian.
Jadi kalau misalnya dia gajian tanggal 1, ya tanggal mudanya adalah tanggal 1 sampai tanggal 5. Kenapa? Masih muda banget nih. Masih baru dapat penghasilan, masih baru dapat gaji, itu tanggal muda. Nah, tanggal tua adalah 20-30 hari setelah dapat gaji. Kalau dia gajian tanggal 1, ya tanggal tua biasanya tanggal 20 sampai tanggal 30. Kenapa? Karena biasanya tuh gajinya udah habis dan dia berharap mudah-mudahan tanggal 1 berikutnya cepet datang lagi. Kok makin lama makin nggak datang tuh tanggal 1. Nah, itu istilah tanggal tua. Sekarang gini deh, kalau misalnya anak muda dia kerja jadi karyawan, dia punya tabungan yang cukup, dia punya jumlah tabungan yang bagus, mungkin nggak usah banyak-banyak. Kalau dia punya tabungan, maka kalaupun tanggalnya sudah tanggal 20, 25, di mana dia gajian tanggal 1, dia tetap punya uang kok dari tabungan untuk dia membayar pengeluarannya. Tapi kalau dia tidak punya tabungan yang cukup, dan tanggal 20, 25 gajinya udah habis, maka dia akan merasa bahwa aduh, saya mesti bayar pengeluaran, dari mana lagi uangnya. Disinilah tanggal tua itu muncul. Jadi buat saya, istilah tanggal muda atau tanggal tua biasanya lebih sering muncul bagi karyawan yang nggak punya tabungan. Bagi karyawan yang punya tabungan, mau tanggal berapapun, nggak ada masalah. Ini menarik, kenapa? Karena saya punya konsep bahwa pada prinsipnya semua dari kita harus belajar hidup lebih sederhana. Ya, kalau istilahnya bahasa Inggris itu namanya frugal living, hidup lebih sederhana. Jadi hidup lebih sederhana itu maksudnya begini, hidup sederhana adalah hidup di mana kita tidak konsumtif berlebihan, kemudian kita tahu bagaimana tips-tips cerdas dalam membeli atau smart buying itu kita harus tahu tips-tipsnya seperti itu. Kemudian pada beberapa kasus mungkin tidak semua barang harus kita beli hanya karena kita ingin. Kalaupun kita membeli barang ya, pastikan kita tidak overprice. Kalau Anda mau beli, pertimbangkan beli keluaran tahun lalu atau keluaran tahun lalunya lagi. Itu tips cerdas membeli yang bisa kita lakukan. Atau yang kedua, kalaupun kita pengen banget beli yang keluaran terakhir, cari second. Tips ketiga adalah dengan tidak malu-malu untuk mencari penghasilan tambahan. Jadi dengan memiliki pengetahuan lebih banyak, mereka yang tinggal di perkotaan bisa memiliki kemungkinan untuk dapat penghasilan lebih besar. Dan dengan penghasilan lebih besar, nabungnya lebih banyak deh. Tenang, tahu kapan jatuh tempo semua utang kita. Dan yang ketiga adalah lihat kita punya uang atau tidak untuk bayar. Kalau punya uang oke. Kalau nggak punya uang, reschedule lagi jadwal pembayaran cicilan utang kita. Dan yang keempat, jangan ambil utang baru dan biarkan ini menjadi pelajaran buat kita. Next time, jangan sembarangan ngambil utang. Itu dia. Nah, itu dia guys, segmen POP kita kali ini. Ternyata banyak banget ya pandangan dari masyarakat soal finansial. Mulai dari yang unik sampai real banget. Gimana rasanya uang makin kerasa kecil nilainya. Tapi dengan sedikit literasi finansial dan bijak dalam bertindak, kita tetap bisa manage uang. Tapi kita juga tetap bisa nongkrong bareng teman-teman kita. Nah guys, stay smart, stay aware, dan keep growing bareng kita. See you on the next POP. Bye-bye. Peace.